Tinggal di mana? Tapi jangan di Malang atau di Jakarta? Baim dulu kan sempat mondok ya di Malang ya, pesantren ya. Solo. Aku di Solo 2 tahun, di Malang 2 tahun. Baim, itu keinginan Baim sendiri untuk mondok. Enggak, itu atas paksaan. Tapi kayak ya udahlah, itu udah lama lah. Itu enggak ada masalah mondok juga. Tapi tahu nggak sih faktor ayah melakukan hal ini karena apa? Karena emang dia nggak ada pengaruh orang lain kebutuhan nggak sih, ekonomi atau gimana sampai akhirnya makan duit kamu gitu? Aku nggak tahu itu kenapa ya. Aku nggak pernah peduli juga tentang duit, aku nggak peduli. Cuma yang aku bingung tuh kenapa dia ninggal kayak gini. Apa tadi? Mungkin pada saat mondok Apa tadi? Ada pengaruh orang lain nggak sih mungkin ayah? melakukan hal ini. Ayah, yang nge-trigger ayah buat kayak gini. Kalau misalnya emang ada orang lain yang mempengaruhi, emang pantas ya seorang ayah kayak gini? Pantas ya? Kalau emang ada yang mengaruhin, emang bisa. Kalian mungkin ada di sini ada yang orang tua gak? Ada kan? Beberapa? Banyak. Ya, mungkin buat kalian deh, misal kalian dipengaruhin sama orang, bisa emang kalian? Gak bisa kan? Sebagai seorang ayah disuruh meninggalkan anaknya kayak gitu. Aku sekarang sekolah, aku ngulang ya, karena tadi aku pesantren 4 tahun. Jadi aku otomatis sekolah harus ngulang dari tahun pertama. Sekarang aku tahun terakhir sekolah. Dan aku sekolah atas perintah siapa? Ayahku. Dan siapa yang lari? Siapa yang nggak bayar semuanya? Siapa yang lari dari tanggung jawabnya? Dia sendiri. Ya, untuk di blog sendiri itu hanya Baim sendiri atau ada? Semua. Dia lari dari semuanya. Berarti dia di Australia itu ayah sendiri atau ada orang lain sih mungkin? Aku kurang tahu itu detailnya gimana. Cuman yang jelas mungkin ada kena temannya dia di sana atau gimana, aku nggak tahu ya. Yang jelas dia di Australia, aku tahu dia kerja. Tapi aku nggak tahu kerja dia buat siapa. Karena aku nggak ada yang terima duitnya dan nggak ada yang terima komunikasi dari dia sama sekali. Baim, ini kan bisa dibilang kan adik-adik kamu dari dari ibu sambung, Ibu sama sempat juga nggak dinafkain juga oleh ayah. Gimana nih? Kamu Iya. udah berkomunikasi juga nggak sih? Jadi setelah podcast kemarin yang viral kemarin, ayahku ngehubungin ibu sambungku sama adik-adikku dan dia akhirnya transfer duit, walaupun kurang banget tapi at least ada itikat baiknya. Tapi kenapa harus kayak gini dulu? Dan mungkin dalam waktu dekat dia ngehubungin aku, nggak tahu kan we never know ya dia kayak gimana. Tapi tetap aja selama dia nggak ngehubungin aku, selama nggak ada bentuk pertanggungjawaban dia ke aku bakal tetap buka mulut. Kenapa tadi? Kemudian dari ayah terakhir apa ya? 200.000 transfer Itu tahun berapa ya? April 2022. Bisnis sekarang uangnya dari mana ya? Bentar lu. Bisa lihat kan? Di 10 April Naikin lagi. Di tekan aja. ini. Di Zoom. Ini di kan sensor aja ya. Tinggi nih. Iya. Sini Baim. Nah, Nih. Tahan. Iya, ini nanti tolong disensor deh terserah. Nih, tahan dulu ya. Tahan. tangan enggak ada. Tahan dulu, tahan. itu buat jajan atau buat kuliah, Pak? Ini waktu itu aku lagi butuh duit aja sih, aku nelpon. Ini April, 10 April 2022. Oke. Tapi dari kecil sendiri emang ayah nggak nafkain apa seperti apa sih? Ayah terakhir nafkain aku setelah cerai sebenarnya. Tahun Setelah cerai sama mama itu 5 bulan setelah itu dia berhenti. 5 bulan tuh dia nafkain terus. Terus dia sempat berhenti, terus nafkain lagi. Terus enak pala jidatnya dia diatur deh. tahun berapa kali itu? Itu 2000. Itu belasan itu udah masalah lewat lah. Itu lama udah selesai. Bentuk itikat baik terkecil mungkin menurut Baim Enggak ada sama sekali. yang Baim harapkan. Yang aku harapin, at least cicil aja di sekolah aku. Nggak mungkin dong aku semuanya. Makanya kalau at least dia ada ngehubungin aku, bukan aku nggak mau dia nelpon orang, transfer ke orang, terus orangnya nyampein ke aku, aku nggak bakal mau itu. Aku mau dia sendiri yang nelpon aku, dia sendiri yang ngehubungin aku, dia sendiri yang transfer aku. At least kalau emang dia nggak bisa bayar, belum bisa bayar semuanya, cicil aja dulu. Emang apa salahnya cicil? Gak apa-apa kan? Cicil. Tapi kamu sempat ngerasa di eksploitasi nggak sih pas dulu mungkin syuting, tapi kamu nggak ngerasain duitnya sendiri gitu? Dulu mungkin enggak, karena dulu masih ya kebutuhanku tuh. Tapi mungkin sejak SMP tuh ngerasa kayak oh kurang ya, karena aku kerja dari kecil. So kayak udah mulai ngerasa ada yang janggal sih waktu itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.